Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 33. Apakah ini berarti aku benar-benar mencintaimu? Kenapa laju kendaraan ini pelan sekali? Macam keong saja, protes Susi. Karena sudah 25 menit, tapi mereka baru separuh jalan menuju rumah sakit. Aku tidak ingin, sayang mengalami goncangan keras. Lebih baik lambat asalkan selamat, dalih Arjuna. Tapi ini terlalu lambat, ketus Susi. Kenapa suaminya ini terlalu berlebihan? Membuatnya beberapa kali diklakson oleh kendaraan lain. Akan tetapi, Arjuna tetap bersikeras dengan ideologinya. Akhirnya mereka sampai juga di rumah sakit walau harus memakan waktu cukup lama. Aku lelah, jika harus duduk lagi. Aku mau jalan, jalan saja. Susi menolak diajak duduk oleh Arjuna. Ia memilih berkeliling sembari menunggu Neta yang masih berada di gedung lainnya. Neta, kenapa kau terlambat? Membuat istriku menunggumu, protes Arjuna, sedikit keras. Membuat Neta melihat penunjuk waktu pada jam yang melingkar di lengannya. Kau buat janji denganku jam 1 siang, tapi kau sampai jam 2 lewat 15 menit. Menurutmu, siapa yang terlambat? Tanya Neta. Membuat Arjuna tak berkutik dan kehabisan kata-kata. Sementara, Susi hanya menggeleng lemah seraya menatap wajah cantik Neta. Bagaimana tidak terlambat jika dia mengemudikan mobilnya lebih lambat daripada sepeda? Susi bercerita pada Neta, layaknya seorang anak yang sedang mengadu pada ibunya. Iyakah? Tanya Neta heran. Apa segitunya kekhawatiran Arjuna, hingga logikanya sampai hilang akal. Juna, kau ini selalu saja membuatku tak habis pikir. Kau itu sudah masuk pada tahap paranoid tahu. Cetus Neta dengan gelengan serta senyum setelahnya. Mulai pekan depan, kalian mulai ikut seminar ya. Ada ilmu parenting yang harus kalian pelajari dan dalami. Karena mendidik anak itu tidak semudah membuatnya. Kalian juga akan mempelajari bagaimana menangani masa kehamilan trisemester selanjutnya. Juga ada prenatal yoga dengan pasangan. Yoga ini sangat penting untuk kesehatan ibu dan bayi. Menjalani masa kehamilan yang bugar serta minim keluhan, terutama pada fase ketika melahirkan nanti. Tutur Neta, dokter cantik itu menjelaskan dengan detail apa saja agenda mereka selanjutnya. Karena kandungan Susi telah memasuki usia bulan kelima, Susi dan Arjuna mendengarkan dengan seksama, mereka mengangguk antusias. Arjuna memang sejak awal memutuskan akan terus mendampingi di masa kehamilan sampai nanti mereka merawat bayi mereka sendiri. Sampai akhirnya pekan seminar pertama mereka tiba. Susi mengenakan pakaian longgar berbahan kaos serta celana panjang khusus ibu hamil. Arjuna senantiasa menggandeng istrinya, menyusuri koridor menuju halaman belakang gedung rumah sakit bersalin ini. Di mana di sana, mereka akan melakukan senam hamil yoga pertama untuk Susi. Oke, kita akan melakukan yoga sendiri dulu ya untuk ibu hamilnya. Jadi, para suami bisa melihat dari sebelah sana dulu ya.
Semangati istrinya ya para suami siaga, ucap instruktur senam memberi arahan. Kini para ibu hamil telah siap berada di atas matras mereka masing-masing, melakukan pemanasan serta olah napas. Lalu beberapa gerakan ringan untuk melemaskan otot. Melakukan cara duduk yang benar untuk mengurangi keluhan sakit pada punggung serta pinggang. Arjuna berdecak ngilu melihat beberapa wanita yang tengah hamil besar. Bahkan, mereka sampai kesulitan untuk sekedar bangun dan berjalan. Namun, istrinya itu macam tak sedang membawa beban saja. Ia berjalan dengan santai dan enteng dengan langkahnya yang bahkan terlalu cepat. Sayang, bisakah agak perlahan sedikit jika berjalan? Pasti perutmu itu berat kan? Anjur Arjuna ketika Susi mendekatinya untuk mengambil minum. Meski kalimat ini sudah berulang kali ia katakan, istrinya itu tetap saja lincah dan membuatnya meringis ngeri. Sayang, aku tidak merasa terbebani, sahut Susi sambil mengelus perut buncitnya itu. Aku menjalaninya dengan sangat bahagia. Karenanya, semua menjadi lebih mudah saat ini. Semua karena cintamu, perhatianmu. Ucap Susi seraya mengulurkan tangannya untuk mengelus rahang menggoda suaminya itu. Jangan merayuku, ini tempat umum. Arjuna mendengus gemas, kemudian menangkap tangan Susi. Biarpun begitu, ia tetap membantu untuk menyeka peluh yang membasahi wajah serta leher istrinya itu. Susi tersenyum sangat senang dengan setiap perhatian kecil yang diberikan oleh Arjuna. Sekarang, saatnya yoga bersama pasangan ya moms and dads. Silakan, standby di atas matrasnya masing-masing. Instruktur yoga kembali memberi arahan. Ayo sayang, kita yoga bareng bertiga. Susi menarik kedua tangan Arjuna, mengajaknya menuju ke tengah ruangan. Tak banyak pasangan yang datang untuk yoga pekan ini. Instruktur dan tim sengaja mengatur waktunya menggunakan sesi agar lebih private. Sebelum itu, oleh ajak bicara janinnya dulu. Setelahnya baru kita mulai. Arjuna menurunkan tubuhnya, kemudian bertumpu dengan kedua tungkai kakinya. Kebetulan, Susi masih duduk di atas kursi. Mereka berdua memang belum pindah ke atas matras. My baby, buah cintanya mommy and daddy. Sekarang kita yoga bertiga ya, sayang. Agar kalian berdua selalu sehat sampai kita bertemu nanti di dunia. Kau tahu, Daddy sungguh tidak sabar menantikan hingga hari itu tiba. Ucap Arjuna pelan di depan perut buncit Susi. Sesekali ia mendaratkan ciuman lembut di sana. Tanpa mereka sadari, terdapat beberapa pasang mata yang menyaksikan keromantisan mereka berdua. Lihat tuh, Bang, jadi suami tuh kayak gitu. Perhatian ama binik, protes seorang wanita yang tengah hamil besar. Ia menunjuk samar ke arah Susi dan Arjuna yang berada tak jauh dari dirinya. Lah ini, abang udah perhatian, makanya nemenin kesini, sahut sang suami yang badannya kurus macam tiang listrik. Ye. Kalau kagak dipaksa juga gak bakalan jalan, Bang, ketus wanita hamil itu lagi. Bosen kali, Dek, udah 4 kali kita kayak gini. Tiap hamil selalu beginian, balas pria yang memasang wajah masam itu. Ye, bikinnya aja lu kagak bosen, Bang,
cebik wanita hamil itu sembari mendorong bahu suaminya hingga pria itu terjengkang. Mengabaikan pasangan di sebelahnya yang terus berdebat, Susi mengulurkan tangannya untuk mengelus rambut Arjuna. Hatinya menghangat ketika melihat kelembutan sikap dari suaminya itu. "Ah, sayang," dia meresponmu, pekik Susi, yang merasakan tendangan kecil dari dalam perutnya. Sebuah respon positif dari calon bayi mereka. "Iya, aku merasakannya, sayang, bayi Dedi yang hebat dan pintar." "Apa itu adalah tanda kau menjawab kataku barusan?" Arjuna menempelkan pipinya ke dinding perut Susi, berharap mendapat tendangan lagi dari calon bayi mereka. Sembari terus mengelus perut Susi dengan arah memutar. Tanpa sadar, Susi meluruhkan kristal bening yang menggumpal di ujung matanya sejak tadi. Selama kehamilan, baru kali ini ia menangis haru. "Betapa beruntungnya aku mendapatkan dirimu, Arjuna mengusap pipi istrinya yang basah dengan kedua ibu jarinya. Kemudian, ia mengecup sekilas bibir istrinya itu, membuat Susi tersenyum dengan sangat lebar. "Boleh kita mulai ya?" Instruktur kembali memberi instruksi, hingga para pasangan berada siap di posisi mereka masing-masing. Arjuna dan Susi begitu kompak dengan setiap gerakan yang diarahkan oleh instruktur. Gerakan yang sulit pun dapat mereka lakukan secara bersama. Senyum sumringah setia menghiasi wajah cantik alami Susi. Meski peluh membanjiri seluruh tubuh mereka, namun ia nampak bahagia karena sang suami yang selalu ada untuknya dan juga calon bayi mereka. Mereka melakukan yoga di ruangan terbuka, sebuah aula yang berada di tengah taman hijau. Agar udara yang masuk ke dalam paru adalah oksigen segar yang berasal langsung dari alam. Kalian semua adalah pasangan yang hebat dan luar biasa. Dukungan ini berpengaruh sangat besar bagi para ibu hamil. Agar mereka dapat menjalani setiap fase kehamilan dengan pikiran lebih fresh dan hati yang tenang. Sekarang adalah saatnya kita memberi sugesti pada diri sendiri ya. Para ibu atau ayah bisa ikuti saya. Instruktur telah mengambil posisi duduk bersila dengan punggung yang tegak. Mula letakkan telapak tangan kalian di atas perut. Para suami atau calon ayah, boleh juga meletakkan tangan kalian ya. Setelah itu, pejamkan mata kalian. Tarik napas dalam dan hembuskan perlahan. Ulangi sampai 3 kali. Sang instruktur wanita itu mulai berbicara dengan nada perlahan. Fokuskan pikiran, buang segala resah serta kerisauan. Sang instruktur memberi sugesti dengan nada yang lirih serta mendayu. Katakan pada diri kita bahwa aku sehat, bayiku juga sehat. Aku bahagia dengan kehamilanku ini. Aku sangat menyayangi bayiku. Aku dan suamiku, kami sebagai orang tua, begitu rindu dan tak sabar untuk segera berjumpa dengan bayi kami. Aku yakin kehamilanku ini tidak akan bermasalah. Aku mendapatkan kebahagiaan melimpah dari kehamilan ini. Aku menjalani kehamilan ini dengan nyaman, dengan hati yang senang. Bayiku, kami sangat menyayangimu. Lahirlah dengan selamat dan tanpa masalah. Tuhan, jagalah kami, pertemukan kami dengan cara yang baik. Instruktur menghentikan katanya, lalu kembali memberi perintah untuk membuka mata.
Para suami boleh peluk istrinya masing-masing. Ucapkan terima kasih, karena istri kalian telah menjadi wanita yang hebat dan kuat. Instruktur pun melengkungkan senyumnya, melihat beberapa pasangan di hadapannya saling berpelukan erat. Sayang, terima kasih banyak atas kerelaanmu menanggung benihku, membawa bayi kita, membuatmu susah dan tak nyaman. Terima kasih sayang, aku berhutang budi padamu, bisik Arjuna dengan lirih di samping telinga Susi. Ia mendekap raga itu erat, seraya memberi kecupan berkali-kali di pipi dan juga ceruk leher istrinya itu. Air matanya berlinang membasahi seluruh wajahnya. Napasnya tercekat menahan isak tangisnya. Hal yang serupa juga dilakukan oleh pasangan yang lain. Hingga aula itu menjadi arena mengharu biru ketika para suami mengungkapkan perasaannya pada istri mereka. Sayang, kau tak perlu mengatakan itu. Aku menerima ini dengan kerelaan dan senang hati. Aku tidak merasa terbebani, aku sangat bahagia. Kau tidak berhutang apapun padaku. Kau yang telah melimpahkan kebahagiaan serta kesempurnaan ini untukku. Aku begitu beruntung karena semesta telah mempertemukan aku denganmu. Susi merangkul tubuh tegap Arjuna semakin erat, melepaskan semua rasa yang membuncah dari dalam dada mereka. Menumpahkan isi hati yang selama ini masih mereka simpan dalam dan tertutup rapat. Arjuna melabuhkan kecupan berkali-kali ke seluruh area wajah lembab Susi, menyeka air mata yang terus merembes melalui kedua pipinya yang semakin cabi. Hingga kedua pasang iris pekat mereka kini beradu dalam pandang. Kita lanjutkan di rumah. Setelah menangis, aku jadi ingin memakanmu, ucap Arjuna pelan dengan senyum nakalnya. Arjuna, gemas Susi, seraya melabuhkan cubitan cinta di perut 8 kotak Arjuna. Aduh, di rumah lagi aja ya. Takut ada yang bangun, goda Arjuna lagi. Membuat Susi langsung membekap mulut embernya itu. Takut jika ada yang mendengar omongan mesumnya. Mendapat perlakuan seperti itu, membuat Arjuna semakin terkekeh geli. Kau ini, Susi mengeratkan giginya menahan gemas terhadap tingkah laku suaminya itu. Apalagi setiap kelakuan mereka tak luput dari perhatian setiap peserta lainnya. Mungkin karena mereka satu-satunya peserta yang bersinar macam bintang Hollywood. Tuan dan Nyonya, sekalian, terima kasih atas kehadiran kalian pekan ini. Jangan lupa untuk selalu berpikiran positif ya. Sampai ketemu lagi pekan depan. Jangan lupa datang, karena lusa kita ada kelas parenting. See you next time. Sang instruktur pun mohon pamit untuk melarikan diri. Dia yang masih jomblo tak cukup kuat melihat adegan romantis yang sejak tadi ditebar oleh pasangan fenomenal kita ini. Nis, kenapa mendadak sekali? Better memandangi wajah yang risau itu dengan sendu. Ayah sakit, Ninis harus pulang ke kampung, ucap Vanish dengan wajah sendu. Mendapat kabar dadakan pagi tadi membuat hatinya kalut bukan main. Kenapa harus barengan begini? Aku ingin sekali menemanimu, sekalian menemui kedua orang tuamu. Tapi, Papi juga memintaku pulang, lirih Better dengan nada penuh kecewa dan sesal. Ia juga gusar,
takut jika ayahnya Vanish nekat untuk menjodohkannya dengan pria tua itu. Pasalnya, hingga kini ia belum sempat mengunjungi kedua orang tua Vanish di pinggiran kota J. Karena perusahaan Chocho Inc. sedang berkembang pesat, sehingga sering mengadakan rapat dengan para investor dari dalam maupun luar negeri. Pacar, Ninis takut. Bagaimana jika ayah memintaku menikah? Ninis tidak mau, tapi Ninis juga ingin berbakti pada ayah. Vanish menghapus kristal bening yang tiba-tiba luruh membasahi kedua pipinya. Pulang saja, bicarakan dengan baik-baik. Kedua orang tuamu, terutama ayah, beliau pasti mengerti dan tidak akan memaksamu. Ucap Better memberi sedikit ketenangan pada kekasihnya itu. Hatinya juga kalut, ada perasaan takut, tapi ia tak tahu apakah itu rasa cinta. Dirinya tak bisa menjanjikan apa terhadap Vanish. Ia harus meyakinkan hatinya terlebih dulu. Lagi pula ia tak ingin buru perihal berumah tangga. Vanish kembali menyeka air matanya. Begitu juga dengan cairan di hidungnya. Hingga di atas meja berserakan tisu bekas dirinya. Tanpa merasa jijik, Better membersihkan ulah kekasihnya itu. Sebentar lagi pesanan mereka pasti sampai. Kamu tenang saja, jangan menduga hal yang belum tentu terjadi. Better meraih tangan Ninis yang diletakkan di atas meja, lalu menggenggamnya. Vanish menyeka air matanya dengan kasar. Sepertinya, ia tak bisa berharap banyak dari pacar gantengnya itu. Terbukti selalu saja ada halangan ketika ia ingin mengajak untuk menemui kedua orang tuanya. Selalu saja bentrok, jika biasanya dengan urusan kantor, kali ini bersamaan dengan urusan keluarga. Ninis, apa kau marah? Better meraih tangan Vanish, karena gadisnya itu tiba-tiba berdiri dan meraih tasnya. Ninis gak berhak marah, biarlah Ninis selesaikan masalah ini sendiri. Pacar, tidak perlu khawatir. Lagi pula, Ninis akan mengorbankan apapun demi kesehatan juga kebahagiaan ayah. Sekalipun, itu kebahagiaan juga masa depan Ninis. Vanish berkata tanpa melihat ke arah Better. Pria itu menghela napasnya panjang. Kala melihat kekecewaan yang nampak jelas dari raut sendu kekasihnya, Better hanya bisa diam, tanpa menjawab sepatah kata pun. Ia tak tahu harus berkata apa. Permintaan dari papi angkatnya juga tak mungkin ia tolak mentah-mentah. Better berhutang nyawa dengan pria itu. Bagaimanapun, ia harus tahu balas budi. Ninis mau pulang saja, Vanish berkata dengan datar. Baiklah, jika itu keinginanmu, aku akan. Ninis bisa pulang sendiri, potong Vanish. Entah kenapa hatinya mendadak kesal pada pria tampan di hadapannya ini. Ia hanya merasa dirinya tak cukup berarti bagi kekasihnya, karena sikap Better yang seolah tenang dan adem ayem menanggapi masalahnya. No, aku pacarmu, aku yang mengajakmu, maka aku juga yang akan mengantarmu pulang. Better meraih pergelangan Vanish dan mencekalnya. Sikap Better yang seperti itu bukannya membuat Vanish senang, gadis itu justru tambah meradang. Jangankan pulang ke kosan, pulang ke kampung sendirian aja Ninis berani. Jadi, kamu jangan pura khawatir sama Ninis. Pasalnya,
Bahkan ia tak lagi menyebut Better dengan panggilan kesayangan. Nis, bukan begitu. Aku, Better kehabisan kata untuk membela dirinya. Karena, apa yang dikatakan oleh gadisnya hampir benar seluruhnya. Kecuali tentang kekhawatiran. Hanya saja keadaan yang serba kebetulan membuatnya bingung, harus memprioritaskan siapa. Ninis akan langsung pulang malam ini. Apapun keputusan ayah akan aku terima. Terima kasih, karena sudah mencoba membantu Ninis. Vanish membelakangi Better, demi menutupi derai air mata yang kembali jatuh ke pipinya. Aku pergi, tanpa menunggu jawaban dari Better, Vanish berlalu dengan cepat. Pria dengan rambut ikalnya yang dikuncir asal itu, segera berlari mengejar kekasihnya. Setelah ia tersadar jika Vanish sudah tak terlihat di depan matanya. Ninis, teriak Better ketika dilihatnya sang gadis berada tak jauh di depan resto. Vanish segera menghentikan taksi yang lewat dengan melambaikan sebelah tangannya. Nis, buka pintunya. Jangan begini, Better terus menggedor kaca jendela pada taksi tersebut. Vanish menatap wajah pria yang disukainya di luar jendela dengan mata berkaca-kaca. Jalan, Pak, titahnya, pada sopir taksi tersebut. Sang driver pun segera tancap gas, meninggalkan pria di belakang yang mungkin mengumpatnya. Sial, kenapa gadis itu begitu marah? Better mengacak rambutnya gemas, membuat kunciran pada rambutnya berantakan. Dia pasti pulang ke kosan kan? Aku akan menyusulnya. Better segera menginjak pedal gas pada kendaraan roda empatnya itu. Kemudian, membawanya melaju dengan cepat demi menyusul Vanish. Vanish terisak dengan hebat di dalam taksi. Ia tak mampu menahan kesedihannya, keputusannya kali ini sudah final. Kesehatan ayah lebih penting dari apapun, termasuk cintanya pada pria tampan yang selalu dikuncir itu. Sang driver hanya melirik lewat kaca spion di atas kepalanya. Satu sudut bibirnya terangkat, membentuk senyum smirk, dengan tatapan mata nyalangnya yang terus memindai sosok cantik di kursi belakang. Pak, ini bukan jalan menuju alamat yang saya sebutkan tadi, ujar Vanish. Seketika ia sadar ketika jalan yang dilewatinya semakin sepi. Saya ngambil jalan pintas. Neng cantik, tenang saja, sahut pria dengan brewok yang bekas dicukur kasar. Sudut bibirnya kembali terangkat, kali ini bercampur dengan seringai licik penuh rencana busuk di kepalanya. Saya minta Anda putar arah, sekarang, teriak Vanish. Dirinya mulai takut ketika secara tak sengaja beradu pandang dengan mata sang sopir lewat kaca spion. Bahkan, ia mendekap tas laptop di depan tubuhnya. Keringat dingin mulai mengalir lewat pelipisnya. Putar balik, saya bilang, atau saya akan telpon pacar saya. Vanish sudah memegang ponselnya, ia berniat menghubungi Better tapi urung. Mana mungkin, kan, tadi dia kabur dari pria itu. Masa iya sekarang dia malah minta tolong? Vanish tak jadi menghubungi Better, ia hanya menggenggam ponsel untuk menakuti saja. Tanpa ia sadar, telah menekan tombol hijau pada layar ponselnya. Hingga, sebuah panggilan sedang terhubung pada seorang pria yang tengah kalut kehilangan jejaknya. Roda ban taksi tersebut berdecit, pertanda sang driver telah mengerem mendadak. Ah,
pekik Vanish. Kemudian ia memegangi keningnya yang terantuk kepala kursi di depannya. Pria berwajah sangar itu membuka pintu mobil belakang dengan kasar. Seringainya begitu menakutkan, membuat wajah Vanish pucat seketika. Pria itu mengulurkan tangannya untuk meraih lengan Vanish. "Mau apa kau? Pergi, Vanish," menepis tangan pria itu. Namun, pria itu malah merangsek masuk dan hendak menindih tubuhnya. Vanish pun mengarahkan kakinya hingga mendarat di wajah jelek pria tersebut. "Sialan," pekik pria dengan wajah jelek itu. "Jangan coba melawanku bocah ingusan," teriaknya sambil melayangkan tangannya. Plak, Vanish terhuyung mendapat tamparan keras di pipinya. Derai air matanya lolos lagi ketika rasa sakit itu menjalar, seiring ketakutan di hatinya. Vanish berteriak ketika pria itu menarik blus bagian atasnya. Tangannya berusaha menahan agar pakaiannya tidak terbuka semua. Sembari terisak dan menjerit, Vanish juga melayangkan tendangannya asal ke arah sang sopir taksi gadungan itu. "Wow, rejeki gua bener bagus nih malam. Hehehehe," pria jahat itu menyeringai seram lalu tertawa. Jakunnya turun naik menahan nafsunya. "Tolong, jangan lakukan ini padaku. Lepas," teriak Ninis meronta. Tapi, pria itu justru menindihnya dan hendak kembali menamparnya. Vanish hanya bisa memalingkan wajahnya dengan tangan yang menyilang di depan dada. Pria itu menoleh ke belakang ketika dirasa ada yang mencekal dengan kuat pergelangan tangannya. Lalu tubuhnya ditarik ke belakang dengan cepat, hingga dirinya jatuh terjengkang ke atas aspal keras. "Sialan, siapa kau?" Pria itu mengusap bokongnya yang ngilu karena mencium tanah keras berbatu. Vanish membuka matanya, lalu melihat apa yang terjadi. Pria jahat itu tengah telentang di atas aspal. "Pacar, kamu datang menolong Ninis, Hicks." Vanish semakin mendekap tubuhnya, dengan isak yang tertahan di tenggorokan. Ia cukup lega karena hal buruk dalam bayangannya tak menjadi kenyataan. "Jangan berani ikut campur urusanku," pria itu hendak bangkit. Tapi sebelum ia sempat berdiri sempurna, tubuhnya kembali limbung ke belakang karena mendapat sebuah tendangan keras pada di kaki. Disusul tendangan berikutnya yang tepat mengenai wajah jeleknya itu, hingga cairan darah segar menetes dari hidung serta ujung bibirnya. Ampun, jangan pukul lagi," pria itu memohon dengan wajah memelas, agar lelaki di hadapannya ini berhenti untuk menghajarnya. "Apa kau mendengar permohonan ampun dari perempuan di dalam mobil tadi?" Hardik pria dengan rambut ikal yang dikuncir ke belakang itu. Sebuah pukulan keras mendarat telak pada perut sopir taksi jahat, membuat pria itu bergelung di tanah menahan sakit. "Apa kau melihat air matanya lalu berbelas kasih?" Better kembali memberi serangan dengan tendangan bertubi-tubi pada pria yang beringsut di atas aspal itu. "Ampun, gua akan pergi, tolong jangan pukul lagi." Pria itu terus memohon ampun dengan tangan yang menangkup di atas kepalanya. "Kau telah berani menyakiti gadisku. Kau pantas mati." Better menatap tajam dengan tatapan penuh amarah. Setelahnya ia kembali melayangkan tendangannya ke arah kepala pria itu, hingga
Tubuh sang sopir taksi gadungan berputar sebentar di udara, kemudian terpental di atas tanah dengan posisi kepala yang miring. Better menahan gemuruh di dadanya, napasnya masih memburu karena emosi. Lantas, ia segera berbalik ke mobil di mana Vanish berada. Ketika dirasa tak ada pergerakan lagi dari penjahat tersebut, tentu saja pria jelek itu pasti sudah menemui ajalnya. Nis, panggil Better lirih. Pacar, sahut Vanish dengan suara lemah. Ia lantas mendekap tubuhnya demi menutupi bagian depan yang terkoyak. Bahkan, kancing celananya juga terlepas. Vanish kembali terisak menyadari keadaan dirinya. Melihat siapa pria yang telah menyelamatkan kehormatannya, Better melepas kotnya, kemudian mengenakannya pada gadis yang tengah menunduk itu. Maafkan aku, seharusnya aku mengikutimu lebih cepat, lirih Better penuh sesal. Kemudian, ia menarik tubuh yang masih bergetar itu ke dalam pelukannya. Ini akibat dari kesombongan Ninis. Seharusnya, tadi Ninis gak bilang kayak gitu ke pacar, ucap Vanish dengan isak tangisnya yang semakin kencang. Tidak, aku yang salah. Karena tidak bisa melindungimu sejak awal. Maafkan aku, Better semakin mengencangkan pelukannya. Seraya memberi kecupan dalam di pucuk kepala gadis itu. Ia sungguh tidak menyangka, dalam waktu sekejap gadisnya hampir saja mengalami nasib yang paling buruk bagi wanita. Hatinya begitu sakit dan perih, melihat keadaan Vanish yang begitu berantakan. Pakaiannya koyak, dengan beberapa lebam pada wajah juga pergelangan tangannya. Gadis mungil ini pasti sangat syok dengan kejadian yang barusan menimpanya. Pria itu, apa, kau membunuhnya? Tanya Vanish yang masih berada di dalam dekapan dada bidang Better. Manusia sampah seperti itu pantas mati, karena manusia seperti itu akan terus melanjutkan aksinya. Aku tidak bisa membayangkan jika ia melakukan hal yang lebih buruk lagi padamu. Better semakin menenggelamkan tubuh mungil Vanish ke dalam pelukannya. Pacar, jangan begini, jangan bikin Ninis jadi berat ninggalin kamu. Vanish menarik tubuhnya dari dekapan Better. Ia memberanikan diri untuk mendongakkan wajahnya, untuk menatap wajah pria yang telah menyelamatkannya. Makasih, udah nolongin Ninis, ucap Vanish, dengan wajah sembab serta mata bengkak. Air mata satu persatu masih mengalir di kedua pipinya. Jemari Better terulur pada wajah mengenaskan di hadapannya, menyentuh lebam yang berwarna kebiruan itu pada salah satu pipi Vanish. Ashes, desis Vanish merasakan nyeri ketika ibu jari Better menyentuh lukanya itu. Ini pasti sakit, aku akan membawamu ke rumah sakit, Better menyusupkan tangannya di punggung serta pinggang Vanish. Mengangkat tubuh mungil itu ke dalam gendongannya. Vanish, buru, mengalungkan kedua tangannya ke leher Better. Seketika tatapan mereka beradu dalam diam. Menyelusup hingga ke rongga sukma, menyentil relung hati menyadarkan alam bawah sadar akan sesuatu yang samar. Better memalingkan wajahnya, berusaha menguasai kembali emosinya. Wajah memar gadis di dalam gendongannya ini benar-benar membuat hatinya sakit. Ninis gak mau ke rumah sakit, Vanish mengatakan penolakannya ketika ia telah duduk di dalam mobil.
Tangannya terus memegangi depan kot yang dikenakannya. Benar juga, pasti nanti bakal ditanya, atau bahkan diminta untuk lapor pada yang berwajib. Meskipun aku telah menyingkirkan mayat pria tadi. Aku akan mengobatimu di rumah. Maksudku, di apartemenku, ucap Better. Seraya menyibak surai yang berantakan hingga menutupi wajah Vanish. Karena gadis itu sama sekali tidak memindahkan kedua tangannya dari bagian depan tubuhnya. Better kembali mencengkeram kemudinya, lalu melajukan kendaraan itu membelah malam. Tak berapa lama, mereka berdua telah sampai di tempat tujuan. Izinkan, aku menggendongmu lagi, pinta Better, seraya mengusap kepala Vanish. Gadis itu hanya mengangguk, karena kakinya masih terasa lemas meski sudah tidak gemetar seperti tadi. Sesampainya di dalam apartemen milik Better, pria tampan itu meletakkan Vanish di atas sofa dengan perlahan. Tunggulah di sini, aku ambil kotak P3K dulu. Better pun berlalu, sekejap kemudian ia telah kembali ke hadapan Vanish. Minumlah dulu, Better menyodorkan segelas air hangat. Entah kapan pria ini mengambilnya, karena gerakannya begitu cepat. Vanish menerimanya dan menghabisi air itu dengan sekali tegukan. Aduh, Vanish berteriak kecil ketika Better mulai mengompres luka lebamnya. Maaf, ini sudah pelan kok, ucap Better. Lalu pria itu mengolesi salep ke ujung bibir Vanish yang sedikit robek, membersihkan darahnya yang hampir mengering. Posisi mereka yang begitu dekat membuat detak jantung keduanya seperti berlomba dalam debaran. Kedua pasang mata mereka kembali saling menatap dengan dalam. Better memindai wajah cantik yang kini penuh luka, hatinya kembali terasa perih. Hingga dirinya kembali menarik raga itu ke dalam pelukannya. Istirahatlah di sini malam ini. Aku akan mengantarmu ke stasiun besok. Bisik Better di samping kepala Vanish. Gadis itu hanya mengangguk cepat. Ia tengah menikmati kenyamanan yang diberikan oleh pria yang dicintainya itu. Namun, sayang, cintanya tidak bersambut seperti keinginannya. Nis, itu, tutupi dulu deh, bisik Better. Apanya? Jawab Vanish tanpa melepas pelukannya, karena dirinya sudah terlanjur nyaman. Itu, dada kamu, ucap Better lagi, yang mana membuat Vanish segera melepaskan diri dari pelukannya. Lalu ia langsung melihat ke arah depan pakaiannya. Ternyata, benar saja, bagian dadanya terbuka karena kancing pada kotnya terlepas. Buru Vanish membenarkan pakaiannya, seraya menunduk malu, karena keadaannya yang begitu berantakan. Better berusaha sekuat tenaga menguasai gelora yang tiba-tiba bergejolak dalam dirinya. Ia telah melihat benda itu dengan jelas, lalu sekarang merasakan. Membuat seketika otaknya berkelana serta membara kemana-mana. Bagaimanapun, dirinya adalah lelaki normal. Berduaan di tengah malam dengan situasi serta kondisi yang mendukung, membuat iman serta iminnya bergolak dalam batin. Aku akan mencarikan pakaian ganti untukmu, ucap Better, lalu pria itu mengusap wajahnya. Sepertinya, ia butuh mendinginkan kepalanya, agar segala pikiran liar itu kabur dari otaknya.
Vanish tak ada menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Canggung juga akhirnya, setelah apa yang terjadi barusan. Ia benar tidak menyadarinya. Vanish menerawang, sembari melihat kakinya yang tanpa alas. Nis, aku hanya menemukan ini. Better menyerahkan kemeja flanel miliknya kepada Vanish. Membuat gadis yang tengah melamun itu tersentak. Kemudian, Vanish langsung meraih pakaian itu dengan cepat. Nis, mau pinjam toiletnya? Boleh, tanya Vanish, tergagap malu. Tentu saja boleh, Nis. Gunakanlah air hangat untuk membersihkan tubuhmu. Handuknya ada di dalam lemari, kau bisa menggunakannya. Jelas Better. Mendapat izin dari kekasihnya, Vanish pun langsung ngacir tanpa babi bu lagi. Better mendudukkan tubuhnya, lalu ia menenggak abis air es hingga sebotol penuh. Kenapa bayangan benda itu tidak pergi juga? Better meremas kepalanya frustasi. Sementara itu, di dalam bathroom. Aduh, ini gayungnya mana? Ninis gimana mandinya? Gumam Vanish sembari mengitari sekeliling kamar mandi mewah itu. Iya itu ada shower. Tapi, keran air hangatnya yang mana ya? Vanish menggaruk kepalanya, bingung. Aduh, biasa juga di rumah atau di kosan mandinya pakai air dingin. Udahlah, air dingin aja deh. Vanish pun memutuskan untuk memutar keran air biasa. Ah, kenapa dingin sekali? Vanish memekik ketika air dari shower jatuh ke tubuhnya. Dingin banget ini. Keran air hangatnya yang mana sih? Ini ada keran sampai berapa biji? Bikin Ninis bingung deh ini. Orang kaya kok gini amat dah ribet, gerutu Vanish sambil merasakan dingin di sekujur tubuhnya. Coba deh warna ini. Vanish pun memutar salah satu keran. Au, kepanasan, Vanish mengibaskan jarinya. Lalu ia memutar sedikit keran tersebut hingga pada suhu yang diinginkan. Aduh, melepuh gak ya? Jari Ninis, gumamnya sembari meniup jarinya yang memerah. Selesai membersihkan seluruh tubuhnya, Vanish mencari handuk di lemari yang menempel pada dinding. Ketika ia hendak mengambil pakaian dan kacamata kudanya terjatuh ke lantai kamar mandi. Yah, pakai jatuh lagi. Aduh mana basah, gimana dong ini? Vanish mengaduh, seraya memijat dahinya. Kalau dipakai, nanti aku bisa masuk angin. Lagian, kotor juga, kan udah jatuh barusan. Vanish terus mengoceh seorang diri. Sementara di luar sana, seorang pria tengah gusar mengkhawatirkannya. Kenapa dia lama sekali? Apa dia tengah menangis di dalam sana? Bagaimana kalau dia pingsan? Gumamnya, sembari bersandar di pintu kamar mandi. Vanish, aku terluka melihatmu seperti itu. Aku sangat takut terjadi hal buruk pada dirimu. Apakah ini berarti, aku benar mencintaimu? Gumam Better di dalam kegalauannya. Tapi, aku juga tidak ingin mengecewakannya. Better terus meremas kepalanya dengan kuat. Dirinya dilema, kebimbangan telah menghantui pikiran serta hatinya. Aduh, Better, mengusap bokongnya yang mencium lantai. Ketika tanpa sengaja, Vanish membuka pintu di saat dirinya tengah bersandar. Ya ampun, pacar, Vanish segera berjongkok untuk membantu Better berdiri. Tanpa ia sadari bawahan kemejanya tidak dapat menutupi kedua pahanya secara sempurna.
membuat kedua mata Better membola. Gadis ini, apa dirinya tidak tahu bahwa bahaya tengah mengintainya? Kenapa dia begitu ceroboh? Aku sudah sekuat tenaga melupakan bayangan dua benda kenyal itu. Sekarang, ia memberiku pemandangan bagus lainnya. Better mengalihkan pandangannya ke arah lain. Seandainya saja ada pakaian yang bisa menutupi hingga keseluruhan kaki kekasihnya itu. Biasa melihat Vanish mengenakan celana serta blus setiap hari. Membuatnya tersentak kala melihat betapa mulus dan indahnya kaki Vanish. Pacar gak apa? Apa, kan? Apa ada yang sakit? Ya ampun, Ninis minta maaf ya, cecar Vanish. Beruntun. Kalau bertanya itu, satu persatu, biar aku gak bingung jawabnya, protes Better. Satu tangannya masih mengelus bokongnya pelan. Maaf ya, Ninis gak tahu. Main tarik aja pintunya. Sini, Ninis bantu. Vanish hendak mengulurkan tangannya ke bokong Better. Rencana mau bantu mengusap, tapi buru ditepis oleh pria yang rambut gondrongnya sengaja digerai itu. Gak usah, Better pun menghindar. Better mengajak Vanish duduk di sofa, lalu ia memberikan bantal sofa untuk menutupi paha gadisnya yang menggoda. Kenapa tadi lama sekali di dalam kamar mandi? Tanya Better sembari menyerahkan segelas susu coklat panas kepada Vanish. Itu, Ninis hanya mencari di mana air hangatnya. Jawabnya polos, sembari meraih gelas yang disodorkan oleh Better. Lalu, jarimu ini kenapa? Better meraih tangan Vanish, melihat pada beberapa jarinya yang memerah. Hanya tersiram air panas sedikit, tidak apa kok, sudah tidak sakit, sahut Vanish dengan senyumnya. Ia senang mendapat perhatian demi perhatian dari pacar gantengnya ini. Vanish menghela napasnya, membuang angannya yang terlalu jauh. Sebentar, Better berdiri, kemudian ia kembali duduk di samping Vanish. Setelah ini, tidurlah di kamarku. Biar aku yang di sofa, Better berkata sembari mengolesi salep luka bakar ke jari Vanish. Kenapa begitu? Kan Ninis yang menumpang. Biar aku saja yang tidur di sofa, pacar di kamar saja. Tolak Vanish. Mana bisa, Better justru mengalah karenanya. Ia sungguh merasa tidak enak. Bersambung.